Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, marilah pengajian rutin pada malam hari ini kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Biridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai baca faslun arkanul iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasa. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sitatun ana 6. Rupane 6 antu mina siji ento ngimanke sira billahi ing Gusti Allah wa malaikati lan ngimanke ing malaikate Allah wa kutubihi lan ngimanke pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan ngimanke pira-pira utusane Gusti Allah wa bil yaumil akhir lan ngimanke kelawan dina akhir wal qadari wa bil qadari lan ngimanke kelawan pesten khairihi ya bagusi pesten wa syarrihi lan alani pesten Allah bagus mau minallahi ta'ala kang tetep saka ngersane Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pokok atau rukun itu adalah tiang keimanan. Rukun-rukune iman niku wonten 6. Ingkang sepisan antuk mina billah. Bahwa seseorang bisa dikatakan orang iman itu apabila pertama dia mengimani pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman dengan Allah itu maksudnya bagaimana? Bahwa meyakinkan di dalam hati, baik itu secara tafsil ataupun secara mujmal, bagi orang yang memang bisa mampu, ini adalah wajib antuk minabillah bi antakta kita ala tafsili anallah ta'ala maujudun qadimun. Jadi kudu meyakini, mempunyai etikat secara tafsil. Artinya tafsil itu adalah terperinci dan disertakan dengan dalil yang sesuai dengan apa yang kita imani. Walaupun dalil itu mungkin bagi seseorang sangat tidak mampu untuk menampilkan dalil yang bersifat nakli, minimal dengan dalil akli. Dalil akli adalah dalil yang berkaitan dengan logika, bahwa tanda daripada wujudnya Allah, keberadaan Allah itu adalah wujudul alam, yaitu wujudnya kabeh alam, sak isine kabeh. Ini menunjukkan bahwa ada yang membuat, ada yang menciptakan. Sesuatu yang ada pasti ada penciptanya. Maka itu bisa dipakai dalil ataupun hujah bahwa Allah adalah sang kholik yang menciptakan tentang semua itu. Tapi bagi seseorang yang lain, itu harus secara tafsil benar-benar tahu tentang dalil nakli dan aklinya. Artinya bagaimana kita mengambil dalil dari Al-Quran, mengambil dalil dari hadis dan lain sebagainya. Ini bagi sementara orang itu diwajibkan. Itu memang orang-orang yang mampu untuk mengaji akal hati. Yang nomor 2, wa malaikatihi, dan mengimani adanya malaikat. Siapa malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Yang malaikat itu tidak mempunyai sifat perempuan dan laki-laki, tidak makan dan tidak minum, tidak tidur. Jadi Allah menciptakan makhluk yang memang seperti itu. Jadi supaya berbeda dengan makhluk yang lain. Berbeda dengan manusia. Manusia itu diciptakan
dalam kondisi ahsani takwim, kondisi dalam penciptaan yang sangat bagus, sangat sempurna. Sehingga dari sisi zat manusia ini di atas malaikat dari sisi penciptaan gitu. Karena manusia ini diciptakan komplit. Ruhaniahnya ada, jasa jasmaniahnya ada, dan dihiasi dengan akal, hati, nafsu. Semuanya ada. Nah, sementara malaikat ini adalah makhluk, kalau boleh dibilang makhluk halus. Tapi bukan identik dengan demit, enggak. Jadi makhluk yang kasat mata, tidak bisa dipandang secara nyata. Kecuali bagi orang-orang tertentu, kaya Nabi kudu kepethuk dan harus bisa melihat. Ini Nabi ra iso ndelok malaikat yang lucu. Mun yo arep ngeterke wahyu ora iso weruh yo piye. Maka hanya orang-orang tertentu yang diizinkan oleh Allah melihat para malaikat. Dan ini harus kita imani bahwa Allah mempunyai makhluk yang dinamakan malaikat. Ya, wal malakul ladzi nikah berhubungan dengan hakikatul alam. Wal malakul ladzi bila apin wa obla aklala surba wala naumalahum. Orang mangan, orang ngombe, orang wedok, orang di bapak, orang di ibu, ya orang manah barang. Itu malaikat. Wa kutubihi dan mengimani beberapa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kitab samawi. Yang paling pokok itu adalah Taurat, Zabur, Injil, Quran. Walaupun nanti ada suhuf-suhuf yang lain kayak suhuf Ibrahim, suhufnya Nabi Musa, suhufnya Nabi Adam, dan semua nabi-nabi itu diturunkan oleh Allah disertai dengan kitab walaupun hanya berbentuk suhuf lembaran-lembaran. Secara keseluruhan itu harus diimani bahwa nabi itu pasti disertai dengan kitab sebagai pedoman untuk menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling pokok, paling baku harus diketahui dan diimani adalah 4 kitab, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Nah, kemudian kalau Al-Quran jelas gitu, sampai sekarang mushaf Al-Quran itu masih kondisi valid, tidak mengalami perubahan apapun. Nah, untuk kitab yang sebelum Al-Quran bagaimana cara mengimani? Bahwa kita cukup mengimani Allah pernah menurunkan yang namanya kitab Taurat. Allah pernah menurunkan yang namanya kitab Injil. Allah pernah menurunkan yang namanya kitab Zabur dan lain sebagainya. Termasuk suhuf Ibrahim, suhuf Musa dan lain sebagainya. Namun kita tidak harus mempelajari. Tidak wajib mempelajari. Kemudian kalau sekarang ada Taurat, Injil yang sekarang ada bagaimana? Yaitu wallahu a'lam. Yang jelas yang kita imani itu adalah kitab yang asli yang memang dipegang oleh nabi-nabi yang diberikan kitab tersebut. Kalaupun sekarang ada namanya Injil, ya enggak tahu. Kalau memang itu asli ya, kalau ini ya awas ya, kalau memang itu asli, Taurat ataupun Injil itu harus diimani. Dan apa yang tertera di situ wajib kita percaya, wajib diimani. Nah, sayangnya kan kalau kitab-kitab yang dulu itu tidak serapi Al-Quran. Kitab Taurat itu memang pernah dibukukan, tapi tidak serapi Al-Quran. Kitab Injil juga pernah dibukukan, tidak serapi Al-Quran. Memang kalau Al-Quran ini sudah jaminan dari Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwa aku Allah akan menurunkan Al-Quran dan aku sendiri yang akan menjaga Al-Quran. Yang mendapatkan jaminan penjagaan langsung dari Allah itu Al-Quran. Sementara kitab-kitab yang terdahulu itu belum ada jaminan penjagaan pangreksa ya, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ya wis sisanya carut marut sulit untuk dilacak. Nah, maksudnya iman adalah mempercayai akan kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi kita wajib mengimani Rasul utusan Allah, yaitu yang nomor 4, iman kepada utusan-utusan Allah. Yang wajib kita ketahui ya cuma 25 itu. Walaupun jumlah Rasul dan Nabi itu banyak sekali.
Pernah seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, berapakah jumlah nabi? Nabi menjawab 124.000. Jadi 124.000 kurang lebihnya bisa lebih, bisa kurang. Tapi kalau yang dikatakan Nabi berarti paling tidak ya pas 124.000. Nah untuk Rasul itu adalah 315 Rasul. Cuma yang masyhur dan harus kita imani dan ini disebut di dalam Al-Quran itu adalah 25 yang sering kita pelajari di Aqidatul Awam dan yang lain sebagainya. Kemudian di samping kita harus iman, kita pun harus tahu bahwa Rasul ini jumlahnya berapa, siapa saja, meski tidak urut kaya sing diurut kayak Adam, Idris, Nuh, enggak. Yang penting ketika ditanya Nabi Idris itu Nabi, ya Nabi dan Rasul, tahu. Jadi tidak harus urut, tapi yang penting tahu itu adalah Rasul. Nah ini kita wajib mempercayai bahwa Allah memang menciptakan Nabi dan Rasul. Entah Nabi itu masyhur atau tidak, itu Allah selalu menurunkan nabi-nabinya. Nah, definisi Nabi itu siapa? Seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah, entah itu untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Tapi kalau Nabi itu rata-rata untuk dirinya sendiri dan tidak diperintahkan menyampaikan kepada orang lain. Nah, maka Nabi itu banyak sekali, banyak yang tidak punya umat. Umatnya Nabi Idris itu banyak. Wah ini Nabi Idris jadi Rasul umatnya juga akal ya. Ya, jadi Nabi itu banyak sekali dan itu memang untuk apa istilahnya gue cagak, istilah gawe itu hanya sekedar untuk cagak penyelamat alam. Jadi tidak mesti harus menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Tapi kalau Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah dan wajib menyampaikan wahyu itu pada umatnya, itu Rasul. Maka kalau Rasul itu sangat terbatas. Yang harus diketahui 25. Kemudian wabil yaumil akhir. Yang nomor 5 kita wajib iman kepada hari akhir. Artinya kita yakin dan percaya bahwa hari itu pasti akan datang. Yaumul akhir. Jadi kalau istilahnya ono tembung kok yaumul akhirah itu keliru. Ya. Min yaumina hadza ila yaumil akhirah kleru. Nek yaumil akhir. Nah, yaumil akhirah iki yo dadi limane jujur akal ya kuwi. Yaumun itu hari, akhirah itu alam akhirat. Dino akhirat iki lah apa? Di akhirat raneng raneng dino isa. Nah, sebenarnya yaumil akhir. Lah maksudnya apa? Yakin mempunyai itikat bahwa nanti akan terjadi yang dinamakan yaumul akhir. Ini gue dino kiamat. Nah, yaumul akhirnya itu nanti ada yang sughro, ada yang kubro. Kalau sughro itu masing-masing orang sudah mengalami yaumul akhirnya sendiri-sendiri ketika idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nalikane wong itu ketekanan pati yaitu yaumul akhirnya ya di situ. Tapi yaumul akhir yang hakiki itu nanti ketika manusia sudah dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, nah disitulah yaumul akhir atau yaumul jaza atau yaumul qiyamah. Jadi pasti terjadi. Orang mungkin ora terjadi. Cuma kapane, nah itu ya ora mesti dikandani. Lah kan ngono ku benu. Lah gitu. Istilahnya Rasulullah itu pernah ditakoni malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngetes kapan dina akhir kanjeng Nabi. Mal mas'ulu bi alama minas sa'il. Sing takon iki ora bakal luwih ngalim karo sing takon. Yang malaikat kan celak Gusti Allah dino interaksi dengan Gusti Allah. Ya orang ngerti. Malaikat Jibril aja nggak tahu kapan kiamat. Dan seorang sahabat juga pernah kanjeng Nabi, dino kiamat itu kapan toh? Ora lho to kan takon iki lho modalmu apa? Kok kowe wanita kon kiamat kapan? Modalmu apa?
Saya tidak punya modal apapun, cuma saya modalnya anak uhibbuka. Saya hanya mencintai engkau ya Rasul. Oh ya wes neng ngono ya anak anta ma'aman ahbabta. Wes sesuk neng kono bakal dikumpulke karo sing tok senengi. Artinya mahabbah itu penting. Itu yaumul akhir, itu dina kiamat. Kemudian yang terakhir wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wajib iman yakin akan takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik takdir itu berupa kebaikan ataupun tidak baik. Jadi hakikatnya semua perkara itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, mau itu baik atau jelek semua adalah bimasyiatillah. Cuma ada etika, ya. Jadi nek ngono Gusti Allah nitahke kemaksiatan. Iya. Allah menciptakan kemaksiatan. Tapi Allah tidak mengendaki akan kemaksiatan itu. Jadi ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan memang dikehendaki oleh Allah. Yaitu apa? Ibadah. Ibadah itu adalah hal yang diciptakan oleh Allah dan Allah mengendaki hal tersebut dan memerintahkan. Tapi ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah, tapi Allah tidak menghendaki, artinya tidak mengendaki itu tidak, artinya bukan sesuatu yang sebenarnya dikehendaki, tapi diciptakan, yaitu kemaksiatan. Karena untuk pembanding, kalau yang namanya baik itu akan kelihatan ketika dijejerke karo elek, kan gitu. Maka hakikatnya kita ini kalau wong elek dugal ahli maksiat itu dunia ya alhamdulillah, dan kita harus menghormati orang itu loh. Mangke lah ya nek wong wirane awake dhewe ra ketok ya. Lah ya Pak Suwardi, Pak Imam milih ketok kiai ra teke sanding eli-eli. Maka harus terima kasih. Wah, terima kasih ana wong elek. Cuma kita tidak boleh mengiyakan kejelekannya itu. Tapi kalau wujudnya wong, zatnya orangnya, ini tidak boleh kita mangkeli, tidak boleh kita laknati, tidak boleh kita apa istilahnya diomeli, tidak boleh. Sejelek apapun, kita tidak punya hak melaknati orang lain. Kecuali orang yang memang sudah dilaknat oleh Allah. Nah, itu terkecuali ya. Kayak Allah melaknati orang-orang yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Iblis itu kan makhluknya Gusti Allah ya. Tapi di situ al-la'in, artinya iblis itu memang dilaknat oleh Allah. Maka kita melaknat itu bukan berarti apa-apa. Cuma kita memang mengikuti perintah Allah, memang harus dilaknat. Karena memang zatnya memang zat yang terlaknat. Kan gitu. Tapi selain yang dilaknat oleh Allah, kita tidak boleh. Laknati itu haram. Meskipun wong kafir sekalipun. Wis wong kafir, beleleng, dolim, rawai itu. Tidak boleh dilaknati. Alasannya simpel. Allah itu punya sifat Rahman. Rahman itu apa? Ar-Rahman adalah sifat Allah yang diterapkan untuk semua makhluknya. Di dunia ini. Buelek, bu ape, bu tunduk, bu ngeyel. Semua itu kena sifat rahman Allah. Buh watu, buh kayu, buh kewan. Itu semua kena sifat rahman Allah. Sehingga ketika kita dolim terhadap orang lain, kita berlaku jelek terhadap orang lain, maka hakikatnya kita berseberangan dengan Allah, bertabrakan dengan sifat Allah. Wong Gusti Allah melasi kok kowe ora lah kan jadinya tabrakan Gusti Allah. Buktinya apa? Oh maksiate ya mleleng apa panos. Ning nyatane ya urip kok. Halo. Ya urip, ya waras, ya mleleng dite ya akeh. Bahkan kadang awake iki kalah akeh dite. Itu bukti bahwa Allah itu mau welas. Lho Gusti Allah melasi kok ora elak lucu. Gitu. Cuma yang kita tidak boleh ridho itu adalah sifat perilakunya. Nek zate wonge itu tidak boleh. Karena itu nanti akan bertabrakan dengan sifat rahman itu Allah. Jadi iman kepada takdir itu adalah ada kodok, ada takdir ya. Kodok, kodar. Kodok adalah sesuatu yang ditentukan oleh Allah dan masih dalam pengetahuan Allah. Itu belum wujud kalau kodok. Kalau ada istilahnya adwa yarudul kodok.
doa yang memang doa itu benar-benar doa yang manjur dari orang yang memang dekat dengan Allah, doa itu bisa ya rudul kodok, bisa mengganti, menolak kodok ketentuan Allah. Tapi nek takdir itu tidak bisa. Nek jenenge takdir itu apa? Sesuatu yang sudah terjadi. Ya wes nek terjadi, nah, itu takdir. Apapun yang sudah terjadi, kita wajib yakin, kita wajib iman bahwa itu adalah Allah yang menghendaki. Jadi, kuat lagi nih. Sing jenenge takdir itu sesuatu yang memang sudah terjadi. Lah nek kodok itu kita belum tahu. Nah, makanya nek kodok ya anu sak ngenteni anu nek Gusti Allah. Lah, takdir ini semua dari Allah. Cuma tadi sudah saya sampaikan, untuk mengembalikan takdir kepada Allah ini ada etika. Artinya kalau sesuatu itu baik, maka langsung kembali kepada Allah. Tapi kalau sesuatu itu tidak baik, jangan langsung dikembalikan kepada Allah. Dan ini prinsip Al-Quran. Ma'asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma'asobaka min sayyatin famin nafsik. Segala sesuatu yang mengenai dirimu yang berupa kebaikan, famin Allah. Itu adalah dari Allah. Dan segala sesuatu yang bersifat tidak baik, min sayyatin, famin nafsik. Maka salahkan dirimu sendiri. Loh kok bisa? Berarti Gusti Allah kok piye kuwi nek ngono. Ya iya, karena manusia diciptakan itu dikai akal. Manusia diciptakan itu dikai akal. Dan akal ini fungsinya untuk memilah, memilih, mengetahui, oh iki ape, oh iki elek. Maka kalau sesuatu kejelekan, musibah yang tidak bagus mengenai kita, harus introspeksi. Mungkin memang karena kesalahan kamu, kesalahan kita. Sesuatu yang jelek kembalikan kepada kita. Tapi kalau sesuatu yang baik langsung kembali kepada Allah. Itulah kepastian untuk kenikmatan, awal waras dan lain sebagainya. Segala sesuatu berhasil, ada min fadlillah. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kegagalan, ini tidak boleh langsung dikembalikan kepada Allah. Wah, Gusti Allah itu karo kadang-kadang kan kita gitu. Khususnya itu ketika kita berdoa, karena memang lagi punya hajat, kepepet, terus direwangi yo. Wis takon-takon ini Mbah Kiai, dikon wiridan, wis ngantek dermimil lambene menirun lah iso. Nah ya mendong. Oleh dong ngantek menirun ning ndong ra urung kasil-kasil. Lah, ora sabar kita terus kesusu modo. Ora jane Gusti Allah iki piye ya? Lah ndonga ki ya wis ora kurang-kurang rumpang samu ora kurang-kurang. Ketok iki wis mengketoke. Nek ketoke iki ora berarti ora tenang. Jadi kadang-kadang kita kesusu mengenai Gusti Allah. Itu ndak boleh. Kita harus punya adab. Nah, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala ini penting. Khususnya ketika kita punya hajat, punya apa? Punya angan-angan. Ini harus ta'adub ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya ta'adubnya kita berdoa itu harus ditanamkan keyakinan bahwa apa yang saya harapkan ini belum tentu baik buat saya. Maka selebihnya terserah Allah. Jadi kadang-kadang Gusti Allah itu kan nyuwun saya punya kita gitu. Biar ngarani. Apa yang kita minta itu ditukar dengan hal yang lebih bermanfaat bagi kita. Cuma kita nggak sadar. Jadi makanya awal dewi nyuwun. Ya udah, kita harus iman kepada takdir. Apapun yang diberikan oleh Allah ya takdir kuwi. Dan itu pasti yang terbaik. Apa yang diberikan Allah ada yang terbaik bagi kita. Wis mesti wong Gusti Allah Al-Hakim, Al-Adil, Al-Hakim. Maha adil dan maha bijaksana.
Apapun pasti atas kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang hikmah semacam inilah sering manusia itu kurang peka. Jangankan kita ya, dalam zaman waktu sahabat aja, yo banyak yang seperti itu. Yang masyhur ceritanya ya, itu kan kayak Sa'labah. Sa'labah itu seorang sahabat yang memang benar-benar dekat betul dengan Rasulullah. Cuma bukan sayangnya, Allah menghendaki Sa'labah ini digawe wong sing paling melarat di antara sekian banyak sahabat. Saking melarat itu nek pas dilalah jamaah karo Kanjeng Nabi. Itu ternyata sing wedok ning omah iki udah mlejet. Lah klambine mung siji. Jadi anggere Sa'labah ning masjid sing wedok ning omah udah. Engko nek anggere sing wedok salat ganti Sa'labah sing wudu. Itu bertahun-tahun. Orang kami sedina rong dina bertahun-tahun. Yang akhirnya ya kena goda kan. Ya berawal dari permintaan istri. Pak, mbok sampean ya cerak Kanjeng Nabi to lah ya, mbok njaluk donga. Lah donga apa? Awake iki mbok dimen didongae karo Kanjeng Nabi supaya dadi wong sing sugih. Waduh. Aku nek ngono kuwi isin Bu, wah. Njaluk Kanjeng Nabi kok njaluk sugih. Nek suwe-suwe ya ternyata ya risi, artinya ya diwane-waneke nyuwun Kanjeng Nabi. Dan itu sudah dicegah oleh Rasulullah. Sa'labah, yang terbaik saat ini adalah kondisimu seperti itu. Mosok Kanjeng Nabi iya, percaya kalau aku. Ya akhirnya mendong nggak jadi. Sing sesuk njaluk meneh akhirnya ya berulang kali. Artinya oleh Rasulullah ya dikabulkan. Ya wes nek pancen kowe kepengin dadi wong sugih, ya tak dongake. Saat itu juga Kanjeng Nabi ngangkat tangan mohon kepada Allah supaya Sa'labah dadi wong sugih. Dan diaminkan oleh para sahabat. Tapi ternyata Rasulullah mendoakan Sa'labah menjadi wong sugih iki ora ndongake tok Pak jebulane. Rasulullah memanggil salah seorang sahabat yang memang ternaknya itu banyak. Dijaluk satu kambing yang sudah hamil. Wis meteng tuwa. Terus semua tak jaluk siji. Yang jaluk Kanjeng Nabi ya mesti entuk toh. Akhirnya setelah Nabi berdoa, kambing itu dikasihkan ke Sa'labah sebagai modal. Wes ben juga ya iki modal wedhus siji iki tok ilmoni tok upeni sing apik. Nggih kan Nabi. Itu di luar nalar. Sekali mana itu luas. Ayo nek wedhuse Pak Purkon mana luas nggih kiri wong sak Bantul. Setiap mana itu selalu 12 sehingga dalam waktu singkat itu jadi peternak hebat. Nah, suwe-suwe le jamaah iki keri sarokangan. Takoki Kanjeng Nabi. Ya Sa'labah ndi? Anu dereng dugi ya, kok takon. Kok keri sarokangan iki Sa'labah. Kuwi Kanjeng Nabi lho. Aku terus kula iku do mana ke datang wae. Sesuk keri rong rokangan. Sesuk keri patang rokangan. Yang akhirnya ming oman tahiyat tok. Sing keri akhirnya yo ora jamak. Suwe-suwe blas ra ketok. Sampai Kanjeng Nabi ngaruh ke sahabat Abu Bakar didangu. Sa'labah iki piye kabar? Lah ampun dangu mboten ketinggal. Parane kan wis wayahe zakat. Oh nggih Kanjeng Nabi. Begitu diparani dia ngeyel. Loh, apa maksudnya iki? Lah karepe Kanjeng Nabi iki ngopo ya? Wah iki wedhus-wedhusku dhewe lah kuwi wis lali. Lali nek wingi sik ndongake Kanjeng Nabi, sik modali ya Kanjeng Nabi, akhirnya dia wis ingkar dengan perintah Kanjeng Nabi ya sallallahu alam. Wakilah nggih, wakilah loh. Itu meninggalnya dalam kondisi tidak mengikuti Kanjeng Nabi. Saya tidak bilang kafir atau sulaiman atau murtad enggak nggih. Mati dalam keadaan tidak mengikuti Kanjeng Nabi kan berbahaya. Itulah hikmah bahwa apa yang diberikan oleh Allah ternyata banyak sekali hikmah yang harus kita ambil dan kita harus peka. Nah, itu adalah kaitannya dengan bagaimana kita iman dengan qada qadari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita terima, apapun yang kita jalankan, apapun yang diberikan oleh Allah, ini adalah takdir, harus kita terima dan kita imani dengan seiman-imannya.
Ini kok dilalah suatu saat kita kadang-kadang gersolo jenenge menungso. Dan loh. Tapi jangan sampai gersolo ini menghilangkan akidah pokok yaitu iman akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Waslun wallahu alam, mugi-mugi wonten manfaatipun. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.